Mas Syaroni, silakan masuk Mas. Silakan duduk. Duduk yang nyaman ya Mas ya? Iya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah kabar saya baik, cuman tadi pagi itu sempat meriang, tapi sekarang sudah sembuh Pak. Alhamdulillah. Sebelum kesini tadi dari mana dulu ya Mas ya? Tadi saya dari kantin dulu, beli sarapan, terus tadi saya langsung kesini Pak. Oh, sarapan dulu ya tadi Iya, ya? Mas Syaroni, kesini atas dasar kemauan sendiri atau disuruh orang lain Mas? Saya kesini atas dasar kemauan saya sendiri Pak. Oh begitu. Tujuan Mas Syaroni kesini? Saya kesini mau cerita tentang permasalahan saya yang sudah saya alami. Oh begitu. Baik Mas Syaroni, sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan proses konseling Pak, baru pertama kali ini. Oh baru pertama kali ini ya? Iya. Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu konseling dan bagaimana prosesnya. Iya, baik Pak. Baik, konseling ini adalah proses pemberi bantuan oleh seorang profesional konselor untuk membantu menyelesaikan masalah konseling. Dan di dalam konseling ini kita juga ada asas kerahasiaan. Nanti Mas Syaroni cerita apa saja pasti kerahasiaannya akan kami jaga. Jadi gini Mas, yang tahu itu hanya saya dan Mas Syaroni tentang masalah yang Mas Syaroni alami. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, Mas Syaroni kan tadi sudah datang ke sini atas kemauan sendiri. Iya. Itu sudah termasuk asas kesukarelaan. Terus yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, nanti Mas Syaroni bisa meluapkan perasaan Mas Syaroni apapun itu, seperti sedih, nangis, berteriak, atau bagaimanapun Mas. Yang terpenting adalah tidak merusak fasilitas di ruangan ini. Setelah ini Bapak akan melakukan kontrak konseling terlebih dahulu. Nanti konseling akan berjalan 30 menit. Apabila memerlukan waktu lebih lagi, kita akan melakukan konseling minggu depannya lagi. Begitu Mas Syaroni. Apakah Mas Syaroni setuju? Setuju Pak. Nah, tadi kan Mas Syaroni mau bercerita tentang masalah yang Mas Syaroni alami. Baik, silahkan bisa Mas Syaroni ceritakan masalahnya. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya bercerita tentang permasalahan saya. Saya itu sering tidak enakan dengan teman saya Pak. Nah, saya kan sering diajari teman saya ketika pulang sekolah itu ngopi, nongkrong, atau merokok dan lain sebagainya. Dan itu termasuk hal-hal yang negatif gitu loh Pak. Jadinya saya itu terkadang merasa nggak cocok dengan lingkup pertemanan ini. Cuman kan karena saya tidak enakan, alhasil saya harus menuruti apa yang teman saya mau. Oh begitu. Kira-kira Mas Syaroni tidak enak untuk menolak ajakan teman itu karena apa sih? Sebenarnya gini, yang ngajak saya untuk nongkrong itu kan teman sekelas saya sendiri. Nah nantinya saya takutnya itu gini, ketika saya menolak ajakan teman saya, ketika di kelas itu saya akan dimusuhi Pak. Soalnya kan ada salah satu teman saya juga begitu. Dia itu diajak nongkrong tapi tidak mau. Akhirnya teman saya itu tidak ditemani oleh yang mengajak saya itu. Oh, bisa dibilang dikucilkan gitu ya Mas ya? Iya Pak. Apakah ada hal lain yang membuat Mas Syaroni tidak nyaman? Ada Pak, soalnya itu setiap saya diajak teman saya ikut nongkrong itu saya sering berbohong pada orang tua. Nah, kan bilang saya itu ke orang tua itu kerja kelompok, tapi saya itu malah perginya nongkrong dan pulang larut malam. Itu Pak. Oh, jadi permasalahan Mas Syaroni saat ini adalah tidak enak jika menolak ajakan teman, dan jika diajak teman Mas Syaroni sering berbohong dengan orang tua dengan alasan kerja kelompok gitu ya Mas ya? Iya Pak, seperti itu. Oh seperti itu ya Mas ya. Setelah melihat
kejadian seperti ini. Lalu apa sih yang Mas Syaroni inginkan sebenarnya? Baik Pak, sebenarnya saya itu kepingin saya itu lebih berani lagi untuk menolak ajakan teman saya, dan untuk bagaimana saya itu bisa merubah diri saya lebih baik lagi ke depannya, tidak berbohong pada orang tua, dan bisa menolak dengan berani tentang ajakan negatif yang diajak oleh teman saya. Apakah Mas Syaroni sudah menemukan cara menolak ajakan teman yang baik? Nah, itu Pak yang menjadi PR saya. Saya bingung ketika saya sendiri itu kan belum tahu caranya bagaimana. Apakah Bapak punya cara untuk mengatasi permasalahan saya tersebut? Oh, tentu saja ada Mas caranya itu. Konseling ini bisa membuat Mas Syaroni berani untuk menolak ajakan teman yang sekiranya tidak sesuai dengan keinginan Mas Syaroni. Caranya apa itu Pak? Kita akan melakukan nanti konseling dengan latihan asertif. Oh, sebelumnya saya kan belum tahu latihan asertif itu seperti apa. Boleh dijelaskan Pak? Nah, latihan asertif ini adalah kemampuan untuk mengungkapkan apa yang Mas Syaroni inginkan. Baik Pak. Nanti Mas Syaroni menjadi diri sendiri dan Bapak akan menjadi teman Mas Syaroni. Dan nanti Mas Syaroni harus berani mengungkapkan penolakan terhadap Bapak, gitu Mas Syaroni. Baik Pak. Apakah bisa dicoba Mas Syaroni? Bisa. Halo Ron. Hai Don. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Oh, nanti pulang sekolah ngopi ya kita? Mohon maaf, nanti aku tidak bisa ngopi. Aku ada tugas yang harus aku selesaikan. Alah, tugas bisa dikerjakan besok kok bersama teman-teman di kelas. Mohon maaf, karena kan itu mata pelajarannya Bu Besti. Jadinya saya takut nanti ketika saya tidak selesai, saya bisa kena marah. Alah, ngomong aja kalau kamu nggak mau berteman sama kita lagi. Enggak, bukan seperti itu. Kan kamu juga tahu sendiri, Bu Besti itu bagaimana orangnya. Taat, keras, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika saya tidak mengerjakan hari ini, takutnya besok ketika masuk itu saya kena marah. Mohon maaf ya. Oh gitu, ya sudah. Saya pergi bersama teman-teman lain saja ya Mas ya. Ya baik, mohon maaf ya sekali lagi. Oke Ron. Oke. Nah seperti itu Mas Syaroni latihannya. Kita harus berani menolak dengan tidak menyakiti hati orang lain. Oke. Iya Pak. Nah setelah kita melakukan latihan asertif ini, bagaimana perasaan Mas Syaroni? Alhamdulillah saya sudah menemukan cara untuk lebih baik lagi ke depannya. Dari pelatihan tadi saya juga sudah mendapatkan sudut pandang kalau memang nggak seperti yang kita inginkan, itu kita juga berhak untuk menolak. Itu Pak. Bagus sekali Mas Syaroni. Nah kita ambil kesimpulannya ya Mas Syaroni. Iya Pak. Kan tadi Mas Syaroni permasalahannya adalah sulit menolak atau tidak enakan menolak ajakan teman, dan yang kedua sering berbohong dengan orang tua dengan alasan kerja kelompok. Terus yang ketiga Mas Syaroni yang inginkan adalah berani menolak dengan ajakan temannya. Nah begitu ya Mas Syaroni ya. Sekarang Mas Syaroni sudah bisa menemukan cara menolak ajakan teman dengan baik dan tidak menyakiti hati temannya. Dan sekarang proses konseling sudah berjalan 30 menit. Apabila nanti perlu dilakukan konseling lagi, kita lakukan minggu depan ya Mas Syaroni ya. Baik Pak. Ya sudah, begitu saja Mas Syaroni. Apakah masih ada cerita lagi yang ingin diceritakan? Ya, terima kasih Pak sebelumnya karena sudah menerima saya dengan baik, dan saya juga alhamdulillah sekarang sudah lebih baik lagi, lebih enakan, lebih bisa untuk melatih diri saya untuk menolak ajakan negatif teman saya. Itu Pak. Alhamdulillah, bagus sekali Mas Syaroni. Ya, saya mohon izin untuk pamit dulu ya Pak. Oh iya Mas Syaroni. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas Syaroni.